Halo, kembali lagi dengan kami dari kelompok kedua Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pelangi. Pada video kali ini kami akan membahas materi yang berjudul tentang identifikasi kebutuhan informasi dan penetapan indikator. Nah, itu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Nah, sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Astrid Yuliandarisi, yang kedua ada Sustia Laido, dan yang ketiga ada Veronica Ramayoni, dan yang keempat ada Jeremy Sesambo, yang kelima ada Durhana Kapisa, yang keenam ada Nadia Raintum, dan yang ketujuh ada Brenda Senggol, dan yang terakhir ada Jessica Mandi. Perumusan kebutuhan informasi dan indikator ini dilakukan atas dasar analisis fungsi terhadap pelayanan kesehatan dengan fokus pada manajemen pasien atau klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Nah, kembali sistem informasi kesehatan memang harus dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahannya agar kita dapat pada hal yang belum berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya sejumlah data dapat digunakan secara langsung untuk membuat keputusan. Misalnya, tingkat ketersediaan obat tertentu dapat dengan mudah mendorong diambilnya keputusan tentang perlunya segera memesan obat tersebut. Selanjutnya ada melaksanakan analisis fungsi di setiap tingkat manajemen dan administrasi kesehatan. Jadi yang kedua itu juga ada memilih indikator. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi manajemen di puskesmas. Nah, sesuai dengan hasil analisis fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah puskesmas, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen puskesmas sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi manajemen di puskesmas. Nah, fungsi dari manajemen di puskesmas ini ada tentang manajemen pasien atau klien. Nah, kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pelayanan kesehatan individu yang biasanya dilakukan dalam gedung puskesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang biasanya dilakukan di luar gedung puskesmas. Nah, adapun fungsi manajemen pasien yang sekiannya diberi prioritas untuk didukung oleh sistem informasi kesehatan di puskesmas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen pasien atau klien, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Yang kedua, manajemen pasien atau klien pelayanan gizi. Yang ketiga, manajemen klien atau pasien imunisasi. Dan yang keempat, manajemen pasien atau klien pelayanan pengobatan. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat atau di luar gedung itu terdiri atas tiga. Yang pertama, manajemen klien penyuluhan kesehatan masyarakat. Yang kedua, manajemen pasien atau klien pemberantasan penyakit menular. Dan yang terakhir, manajemen klien upaya kesehatan lingkungan. Lalu yang kedua ada manajemen unit puskesmas. Nah, manajemen unit puskesmas ini berkaitan dengan manajemen pasien atau klien sebagai manajer puskesmas. Nah, kepala puskesmas ini melakukan manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan-pelayanan kesehatan oleh puskesmas. Manajemen unit puskesmas yang akan mendapatkan prioritas dukungan dari sistem informasi kesehatan adalah yang pertama, manajemen pelayanan kesehatan ibu dan anak dan KB, lalu pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya dan tenaga, obat-obatan, sarana, dan keuangan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan KB. Lalu pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi manajemen di rumah sakit umum daerah. Sesuai dengan analisis fungsi terhadap fungsi manajemen sejumlah rumah sakit umum di daerah, kabupaten atau kota, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama, manajemen pasien atau klien rumah sakit pada dasarnya merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan, sehingga fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan medik atau rumah sakit umum daerah, kabupaten atau kota adalah unit pelayanan rujukan primer, yaitu rujukan pertama dan pelayanan rujukan primer, yaitu rujukan pertama dan pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas. Banyak kegiatan pelayanan medik yang diselenggarakan di rumah sakit umum daerah, kabupaten atau kota, namun yang kiranya perlu mendapat prioritas dukungan dari sistem informasi kesehatan adalah yang pertama, pelayanan rawat jalan, yang kedua, pelayanan rawat inap, yang ketiga, pelayanan rawat darurat, dan yang keempat, pelayanan
penunjang medik atau terutama itu gizi, farmasi, laboratorium, dan radiologi. Dan yang terakhir, 5 pelayanan kamar operasi. Yang kedua yaitu ada manajemen unit rumah sakit. Sebagai manajer rumah sakit, direktur dan para wakil direktur rumah sakit melaksanakan manajemen terhadap kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, yaitu untuk menjaga mutu dan efektivitas serta efisiensi dari pelayanan tersebut. Nah, manajemen unit rumah sakit yang akan mendapat prioritas dukungan sistem informasi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, penunjang medik, dan kamar operasi. Dan yang terakhir, yang kedua yaitu manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat, sarana, dan keuangan untuk pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, penunjang medik, dan kamar operasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi manajemen di Dinas Kesehatan, baik kabupaten maupun kota. Nah, sesuai dengan hasil analisis, fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah dinas kesehatan, kabupaten atau kota, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen dinas kesehatan, kabupaten atau kota sebagai berikut. Dia terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ada manajemen klien. Nah, pada manajemen klien ini, kegiatan pelayanan kesehatan di dinas kesehatan pada hakikatnya hanyalah pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun fungsi manajemen klien yang menjadi prioritas untuk didukung oleh sistem informasi kesehatan di dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu ada penyihatan lingkungan tempat-tempat umum, yang kedua ada penyihatan lingkungan pemukiman, yang ketiga ada pembinaan kesehatan kerja di kantor maupun perusahaan, yang keempat ada surveillance epidemiologi penyakit dan penanggulangan wabah, yang kelima ada kewaspadaan dengan pangan dan gizi, yang keenam ada penanggulangan penyalahgunaan nafsa, yang ketujuh ada pembinaan mulut dan keamanan industri rumah tangga, makanan dan minuman, dan yang ke-8 ada pembinaan terhadap pengobatan tradisional. Yang kedua, manajemen kesehatan juga dikaitkan dengan manajemen klien, yaitu dari segi keaktivitasannya dan pendayagunaan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan. Maka fungsi manajemen unit dinas kesehatan mendapat prioritas dukungan sistem informasi kesehatan, yaitu yang tempat-tempat umum, penyihatan lingkungan pemukiman, pembinaan kesehatan kerja di kantor atau perusahaan, surveillance epidemiologi, penyakit dan penanggulangannya wabah, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan penyalahgunaan nafsa, pembinaan mutu dan keamanan industri, rumah tangga, makanan dan minuman, dan ada juga pembinaan terhadap pengobatan tradisional. Yang kedua ada manajemen sumber daya tenaga kesehatan, peralatan, dan keuangan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Untuk yang ketiga yaitu manajemen sistem kesehatan kabupaten atau kota. Nah, pada manajemen sistem kesehatan kabupaten atau kota, manajemen sistem kesehatan kabupaten atau kota dipantau dan dievaluasi melalui 2 aspek, yaitu yang pertama ada hasil dari sistem kesehatan ke kabupaten atau kota yang berupa pencapaian visi pembangunan kesehatan, dan yang kedua ada kinerja kerjasama lintas sektor antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor terkait. Nah, untuk pencapaian visi pembangunan kesehatan kabupaten atau kota, perlu adanya derajat kesehatannya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Untuk kinerja kerjasama lintas sektor sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kabupaten atau kota di bidang kesehatan, maka kinerja sektor kesehatan dalam rangka mencapai visi pembangunan kesehatan harus meliputi 9 kewenangan. Yang pertama yaitu perencanaan kesehatan, yang kedua ada pendayagunaan tenaga kesehatan, yang ketiga ada pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan, yang keempat ada pembinaan pembiayaan kesehatan melalui JPKM atau akses atau dana sehat, yang kelima ada penyediaan obat pelayanan kesehatan dan esensial, yang keenam ada koordinasi dan bimbingan kesehatan puskesmas, dan yang ketujuh ada pelayanan perawatan pasien di rumah sakit, ke-8 ada pengembangan sistem informasi kesehatan, serta yang ke-9 ada penelitian dan pengembangan kesehatan. Selanjutnya kita masuk dalam kinerja sektor-sektor lain terkait yang penting di kabupaten atau kota. Ada 9 bagian yang meliputi yang pertama itu keluarga berencana, promosi KB, dan pembinaan keluarga. Yang kedua pendidikan, peningkatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang ketiga agama, promosi kesehatan lingkungan di tempat-tempat ibadah, pesantren, dan majelis taklim. Yang keempat ada pertanian,
intensifikasi pertanian, tanaman pangan, dan peternakan. Yang kelima, ada prasarana wilayah, yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih hidrian, pencegahan pencemaran oleh industri kecil. Yang ketujuh, ada perkoperasian, pengembangan koperasi sebagai BAPEL atau JPKM. Yang ke-8 ada sosial, penertiban atau pembinaan wanita tuna susila atau dalam kurung WTS. Dan yang terakhir itu ada swasta atau masyarakat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan skala kabupaten. Selanjutnya itu identifikasi kebutuhan informasi bagi menjadi dua, yaitu informasi untuk manajemen pasien dan informasi untuk manajemen unit kesehatan. Informasi yang diidentifikasi di setiap tingkat administrasi adalah informasi yang berorientasi kepada tindakan, yaitu pengambilan keputusan dalam 3 jenis manajemen, yaitu manajemen pasien atau klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Yang pertama, informasi untuk manajemen pasien dan klien. Hanya data yang amat penting untuk informasi bagi komunitas, integrasi, keparipurmaan, dan kerasionalan pelayanan kesehatan yang perlu dicatat dan disimpan. Inti dari pengumpulan data di puskesmas dan rumah sakit untuk manajemen pasien atau klien adalah rekam medik dari individu pasien atau klien. Apabila sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit berjalan dengan baik, maka rumah sakit cukup melanjutkan pengisian rekam medik. Kedua, informasi untuk manajemen unit kesehatan. Untuk manajemen unit kesehatan diperlukan 2 jenis informasi, yaitu informasi tentang penggunaan atau cakupan pelayanan yang diselenggarakan dan informasi tentang sumber daya unit kesehatan yang bersangkutan. Rincian informasinya tergantung kepada jenis unit kesehatan itu, apakah puskesmas, rumah sakit, atau lainnya, dan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Informasi yang dibutuhkan untuk manajemen sistem kesehatan tergantung kepada tingkat administrasinya, yaitu pada kabupaten atau kota, provinsi, atau di nasional. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah sistem kesehatan setempat berfungsi dengan baik. Dibutuhkan 2 jenis informasi untuk manajemen sistem kesehatan, yaitu yang pertama, informasi tentang seberapa jauh pencapaian visi pembangunan kesehatan, dan yang kedua, informasi tentang bagaimana kinerja kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi tersebut. Oleh sebab itu, fungsi manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian visi pembangunan kesehatan kabupaten atau kota. Dan yang kedua, kinerja kerjasama lintas sektor. Penetapan indikator komposit, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk indikator yang lebih rumit atau kompleks. Terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan indikator sesuai dengan bagaimana mereka akan digunakan. Yang pertama, hasil atau keluaran, yaitu yang mengidentifikasikan informasi tentang pencapaian visi pembangunan kesehatan yang meliputi unsur-unsur derajat atau status kesehatan, perilaku sehat, lingkungan sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Dan yang kedua, indikator kinerja, yaitu yang mengidentifikasikan baik keadaan masukan maupun proses dalam rangka kerjasama lintas sektor yang mencakup sektor. Baiklah, kita akan masuk pada informasi yang pertama, informasi tentang tingkat kesakitan di masyarakat kabupaten atau kota. Kedua, informasi tentang status gizi masyarakat kabupaten atau kota. Yang ketiga, informasi tentang seberapa banyak sekolah bebas penyalahgunaan nafsa. Keempat, informasi tentang seberapa banyak rumah sehat telah menjadi hunian penduduk di kabupaten atau kota. Yang kelima, informasi tentang seberapa banyak sarana kesehatan telah tersedia di kabupaten atau kota. Yang keenam, informasi tentang seberapa banyak penduduk kabupaten atau kota ikut JPKM atau dana sehat. Yang ketujuh, informasi tentang pengawasan. Kedelapan, kesehatan lingkungan tempat-tempat umum. Kesembilan, informasi tentang keberhasilan upaya. Kesepuluh, surveillance dan pencegahan wabah. Ke-11, informasi tentang seberapa jauh pengobatan tradisional dapat diawasi. Ke-12, informasi tentang kecukupan persediaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial. Selanjutnya, informasi tentang upaya penyediaan sarana kesehatan lingkungan yang baik. Selanjutnya, informasi tentang kegiatan penyuluhan terhadap pemuka agama. Selanjutnya, informasi tentang terbebasnya warga dari penyakit yang berasal dari hewan. Kemudian, informasi tentang cakupan pelayanan air PDAM. Dan yang terakhir, informasi tentang peribadatan dan pembinaan WTS. Indikator yang pertama, angka kesakitan penyakit-penyakit penting. Kedua, proporsi anak balita dengan gizi baik. Ketiga, persentase sekolah tanpa pecandu nafsa. Keempat, persentase rumah sehat. Kelima, rasio tip jenis sarana terhadap penduduk. Keenam, persentase penduduk peserta JPKM. Ketujuh, persentase tempat umum yang rutin diawasi. Kedelapan, persentase kecamatan tanpa wabah.
ke-9 persentase sarana pengobatan tradisional yang terdaftar, ke-10 persentase persediaan obat terhadap kebutuhan, 11 rasio berbagai jenis tenaga kesehatan terhadap penduduk, 12 persentase sarana pendidikan yang memiliki sarana kesehatan lingkungan yang baik, ke-12 frekuensi kegiatan penyuluh kesehatan lingkungan bagi pemuka agama, ke-13 angka kesakitan penyakit zoonosis, 14 persentase keluarga yang berlangganan air PDAM, dan yang terakhir persentase WTS yang tinggal di lokalisasi. Kesimpulan dari materi kami yang dimana pengembangan sistem informasi kesehatan yang diawali dengan identifikasi kebutuhan informasi diharapkan dapat memicu perbaikan manajemen kesehatan, yaitu dimulai dengan perbaikan manajemen pasien atau klien dan dilanjutkan dengan manajemen unit kesehatan serta manajemen sistem kesehatan. Ketepatan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi dapat pula menghasilkan sistem informasi kesehatan yang kurang memadai bila mana tidak berhasil ditetapkan indikator-indikator yang esensial. Indikator yang esensial itu harus mengacu kepada sifat-sifat indikator, yaitu spesifik dan sensitif. Nah, itulah hasil pemaparan materi kami. Semoga video kali ini dapat menambah ilmu bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.